Nama saya Muhammad Rafli dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia semester 1 dengan NIM 102025044. Jadi, hari ini saya mau jelasin resume dari buku Negotiation yang ditulis Leakey, Berry, and Saunders. Buku ini tuh ngomongin tentang gimana cara kita bernegosiasi dengan baik. Gak cuma buat bisnis, tapi juga hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai aja dari bab pertama. Bab 1, The Nature of Negotiation. Di bab ini, kita diajak kenalan dulu nih sama apa itu negosiasi. Simpelnya, negosiasi itu proses ngobrol buat nyatuin dua pendapat yang berbeda biar sama-sama dapat hasil yang terbaik. Kayak pas kamu mau main sama teman, tapi teman kamu tuh pengennya di rumah aja. Akhirnya kalian sepakat nih buat main di rumahnya aja. Kan itu juga bentuk dari negosiasi. Intinya negosiasi bukan soal siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi gimana dua pihak bisa sama-sama puas. Selanjutnya adalah bab 2 yang berjudul Strategy and Tactic of Distributive Bargaining. Nah, kalau bab ini bahas negosiasi yang sifatnya kompetitif, alias ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya kalau sumber dayanya terbatas, kayak pas kamu nawar harga di online, kamu pengennya murah, penjual pengennya untung, jadi saling tarik ulur tuh. Di sini penting banget tahu itu batna, target kamu dan batas bawah kamu. Negosiator yang baik itu tahu kapan harus tegas dan kapan harus bisa ngasih sedikit ruang. Selanjutnya adalah bab 3 yang berjudul Strategy and Tactic of Interrogative Negotiation. Kalau bab ini kebalikannya dari bab 2 tadi. Ini itu tipe negosiasi yang menang. Tujuannya biar dua-duanya sama-sama dapat keuntungan. Misalnya, kamu ngerjain tugas kelompok. Kamu jagonya desain, temanmu jagonya nulis. Kalian bisa bagi tugas sesuai kemampuan. Hasilnya juga jadi maksimal tuh. Kuncinya adalah komunikasi terbuka dan saling percaya. Selanjutnya adalah bab 4 yang berjudul Strategy and Planning. Nah, sebelum negosiasi, kita harus punya rencana dulu. Jangan asal ngomong aja, tapi siapin strategi, tahu batas kamu, dan tahu cadangan apa kalau misalnya negosiasi ini gagal. Ibarat mau minta izin ke orang tua, kamu udah siap tuh alasan dan solusi aman. Itu juga bagian dari planning di negosiasi. Yang kelima, bab 5, kita membahas ethic in negotiation. Bab ini ditekankan pentingnya etika, karena kadang orang mikir yang penting hasilnya dapat, caranya mah terserah gimana. Padahal negosiasi yang etis itu yang hasilnya baik, tapi juga tetap sesuai dengan etik yang ada. Soalnya reputasi kamu bakal kebentuk nih dari cara kamu bernegosiasi. Selanjutnya bab 6 yang berjudul Perception, Cognition, and Emotion. Negosiasi itu gak cuma soal logika, tapi juga soal cara kita mikir dan ngerasa. Kadang kita bisa terlalu pede atau malah baper waktu negosiasi. Misalnya, kamu marah karena ngerasa gak dihargain, padahal lawan ngomongnya cuma salah nada. Makanya penting banget nih buat tetap tenang dan objektif ketika bernegosiasi. Selanjutnya yaitu bab 7 yang berjudul Communication. Komunikasi itu jantungnya dari negosiasi. Bukan cuma ngomong, tapi juga dengerin. Kadang kesalahpahaman muncul bukan karena isi omongannya, tapi karena bagaimana caranya kita ngomong. Jadi, pastiin
cara ngomong kamu jelas dan sopan, biar pesannya tuh sampai dengan baik. Selanjutnya adalah bab 8 yang berjudul Finding and Using Negotiation Power. Dalam negosiasi, pasti ada unsur kekuatan atau power. Power itu bisa datang dari informasi, dari posisi, dari hubungan, atau keahlian. Tapi bukan berarti kita boleh menekan orang lain. Power itu sebaiknya dipakai buat ngajak kita kerjasama, bukan buat kita menang sendiri. Selanjutnya adalah bab 9 yang berjudul Influence atau pengaruh. Bab ini bahas tentang cara kita mempengaruhi orang lain. Kita bisa mempengaruhi lewat logika dan bukti atau lewat gaya ngomong dan emosi positif. Misalnya, kamu bisa ngajak teman kamu ikut lomba bukan karena datanya meyakinkan, tapi karena cara kamu yang ngomongnya bikin semangat. Jadinya pengaruhin orang itu bukan manipulasi, tapi komunikasi yang punya tujuan baik. Yang terakhir adalah relationship in negotiation. Negosiasi itu juga tentang hubungan jangka panjang, bukan cuma hasilnya yang penting, tapi juga gimana hubungan kita setelahnya. 3 hal yang harus dijaga: reputasi, kepercayaan, dan rasa adil. Kalau 3 hal itu kuat, kerjasama ke depannya bakal jauh lebih gampang. Oke, jadi kesimpulannya, negosiasi itu bukan soal siapa yang, tapi bagaimana dua pihak bisa dapat hasil yang terbaik sambil tetap jaga kejujuran, emosi, dan hubungan baik. Sekian dari saya. Terima kasih.